Oppo kali ini seriusin pasar online dengan ngeluarin produk online eksklusif. Namanya itu Oppo A6T series. Smartphone ini kenanya bakal bisa jadi andalan setiap saat karena baterainya besar banget ya, 7000 mAh, nggak takut lowbat saat aktivitas. Layarnya juga lega yang nyaman untuk kebutuhan scrolling hingga live stream. Dan asiknya tuh udah IP69 alias tahan hujan gitu ya, hingga tahan debu nih ya. Ada dua seri yang dikenalin, Oppo A6T dan juga Oppo A6T Pro, yang harganya ternyata itu kayak terjangkau mulai dari 1,7 jutaan aja. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Oppo A6T Pro, smartphone Oppo nih yang launching online eksklusif. Jujur ini agak gimana ya, kaget gitu ya, kejutan sekali tiba-tiba ada A series berbuntut T. Kalau lihat dari baterai yang besar 7000 mAh dengan durability yang tahan air, ini kayak bisa jadi solusi nggak sih buat teman-teman yang mungkin nih lagi rajin live gitu ya, mengabarkan kondisi banjir saat ini jalanan gitu ya. Tapi pengen nyaman online tanpa lowbat dan gak khawatir saat kehujanan, ini kayak bakal cocok nggak sih guys? Oke, buat tau kayak apa smartphone-nya, langsung aja kita unboxing tipis-tipis dulu ya. Sebagai informasi, boxnya tuh bakal kayak gini teman-teman. Buat isian boxnya ternyata lengkap, termasuk udah dapet casing transparan dan juga dapet chargeran. Lumayan gercep nih pengecasannya di 45 watt super VOOC. Dan ini dia Oppo A6T Pro. Ini kita lagi bahas warna putihnya ya teman-teman. Untuk kesan awal kayak ini bodinya terasa solid dengan finishingnya tuh matte, jadi nggak gampang ninggalin sidik jari. Doi ternyata punya efek potongan diamond gitu, terasa simple but ini unik gak sih guys? Ada dua warna dikenalin, yaitu ada crystal blue dan juga crystal violet. Feeling genggaman oke, walau bukan gue banget ya, karena biasa kan gue pakai smartphone yang agak compact gitu. Tapi ini untuk ukuran smartphone dengan baterai besar 7000 mAh masih terbilangnya ringkes. Bodinya tipis dengan bobotnya itu kurang lebih sekitar 210 gram aja. Jadi kenanya tuh kayak terasa solid gitu. Kalau kita cek di sekelilingnya, dia tuh pakai frame yang matte gitu, matte silver. Dan ini dilengkapi dengan side fingerprint, ada juga kontrol volume, dan juga di bagian atasnya itu sebenarnya ada speakernya lagi teman-teman, ini dual speaker. Bagian layarnya Oppo A6T Pro ini dengan layar 6,75 inch yang sayangnya tuh masih XD+, tapi untungnya refresh rate tuh smooth banget, dikasih 120 Hz. Jadinya untuk penggunaan sehari-hari efeknya tuh kayak langsung terasa gitu ya, scrollingnya kayak lebih halus, animasinya lebih smooth, dan juga navigasi UI-nya yang terasa responsif. Tahu kan resepnya itu apa? Karena ya ColorOS yang emang terasa smooth gitu ya. Dengan layar leganya ini untuk kebutuhan nikmatin konten tuh ya kayak lebih leluasa, kayak nonton drakor yang lagi hits gitu ya, ini berjam-jam terasa nyaman. Udah dua speaker juga by the way, jadi itu terasanya kayak lebih balance aja. Dan ini ternyata bisa juga nih volumenya di-adjust hingga 300% gitu. Wih, lumayan nih buat nanti pasang alarm pas sahur, 300% tuh ya. Langsung bangun. Untuk scrolling sosmed, chatting, atau mungkin buat teman-teman nih yang mulai jualan online gitu ya, posting barang dagangan lah, balas chat pelanggan, ini layarnya tuh rasanya smooth ya teman-teman. Dan ini untuk penggunaan di luar ruangan juga terbilangnya masih oke ya teman-teman, dengan tingkat kecerahan tuh 1125 nits. Nah, kalau untuk kameranya, varian yang A6T Pro ini dengan 32 megapiksel main kamera dan kamera depannya 8 megapiksel dengan AI portrait imaging, yang bakal cocok buat teman-teman nih yang suka live stream. Dan ini dia untuk hasil foto kamera utamanya. Jadi pas foto pakai Oppo A6T Pro ini masih terbilangnya aman ya. Dalam artian untuk kebutuhan foto produk, foto makanan gitu ya, atau pemandangan gitu ya, ini terbilangnya enak dipandang. Saturasi warnanya dibuat menarik dengan detail yang sesuai dengan harga di kelasnya sih sebenarnya. Paling tips dari gue tuh pada saat berfoto harus sedikit bersabar gitu ya, buat hasilin foto yang lebih baik dan minim blur. Dan monggo langsung aja di komentar menurut teman-teman kayak gimana nih hasil fotonya. Oke, kalau untuk perekaman videonya sendiri itu maksimal bisa hingga 1080, baik itu kamera depan dan kamera belakangnya. Dan berikut untuk hasil videonya. Hai, ini contoh perekaman kamera depannya, maksimal di 1080 30 fps. Di wajah masih terlihat beauty. Terus coba kalau sambil jalan, sebagai referensi aja, bakal kayak gini. Saran dari gue sih kalau sambil jalan tuh ngevideonya pelan-pelan aja, biar hasil videonya nggak terlalu goncang. Nah, kayak gini untuk perekaman videonya. Gimana? Ini layarnya lumayan terang ya untuk ukuran smartphone tadi kan katanya start dari 1,7 jutaan. Dan kalau ini contoh perekaman kamera belakangnya, maksimal 1080 30 fps, nggak ada opsi ultra steady, jadi kayak bener-bener harus sedikit pelan gitu ya. Coba aja nih, anggaplah kalian tuh lagi nge-live ya, lagi live live stream, lagi rame banget tuh soalnya. Live streamer suka baterai gue habis nih kayak gitu-gitu, tiba-tiba tanpa
tanpa pamit tahu-tahu udah off. Kalau pakai HP ini harusnya sih 7.000 mAh udah pas banget ya buat seharian. Lebih bahkan. Kalau untuk bagian baterainya ini menarik sekali ya. Jadi Oppo A6T Pro ini tuh punya baterai berkapasitas besar 7.000 mAh. Ini kayaknya termasuk kelas yang terbesar gak sih buat kelas entry hingga mid gitu ya. 7.000 coy. Jadi dalam penggunaan harian ya, gue tuh biasanya untuk kebutuhan nonton, kebutuhan scroll di TikTok, belanja online, hingga nonton drakor. Ini baterainya tuh bisa tembus hingga keesokan harinya. Dengan screen on time tuh 6 jaman lah ya. Dari sini udah ketara ya, baterai besar 7.000 mAh-nya untuk kebutuhan daily-nya. Ini bener-bener kayak bisa banget diandelin. Kalau klaim dari Oppo, baterai besar ini tuh bisa bertahan hingga 49 jam untuk teleponan, 11 jam untuk main game MOBA, hingga 14 jam untuk streaming video. Ya ini tuh kenanya baterai tuh udah gede lah ya, bisa banget diandelin buat harian ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin usaha online gitu ya, dengan mandiri yang apa-apa sendiri. Dari mulai posting produk dagangan lah, ngetek deskripsinya gitu ya, hingga koordinasi pengiriman, chat sana sini gitu ya. Dengan smartphone ini kayak bisa jadi partner kerja online yang pas karena baterainya awet dan layar lega yang smooth. Dan sebenarnya gue kepikiran ya, kayaknya HP ini bakalan jadi cocok juga buat teman-teman yang lagi rajin live gitu ya. Live-in mungkin kayak update lalu lintas atau mungkin kabar banjir di jalan apa. Karena akhir-akhir ini gue tuh kalau misalkan mau berangkat kerja kan lagi musim hujan ya, gue selalu pantau tuh ya, nonton live di TikTok gitu. Di jalan ini masih banjir nggak? Bisa dilewatin apa nggak? Itu rata-rata orang yang live kayak bilang, guys tunggu ya, ini baterai gue tinggal 5% nih, belum ketemu chargeran, atau kayak aduh gue takut kehujanan. Dengan Oppo A6T Pro ini kayak bisa jadi teman live kalian gitu ya, tanpa khawatir baterainya lowbat dan gak khawatir kena hujan. Dan kalaupun lowbat gitu ya, ngecasnya dikasih charger dengan output 45 watt super VOOC. Dan ngomong-ngomong, walaupun secepat-cepatnya si pengecas 45 watt gitu ya, tetap sih ini kan 7.000 mAh. Jadi saran gue sih kalau pas ngecas itu kayak ditinggal sambil tidur siang gitu, atau mungkin pas malam sebelum bobo dicas aja, ditinggal, besok kayak udah full, bisa untuk online seharian hingga besok harinya bisa. Selain baterai besar, sukanya tuh Oppo juga ngasih durability yang baik ya menurut gue, karena udah punya fitur IP69. Artinya Oppo A6T Pro ini tuh tahan air dan debu. Dipakai untuk aktivitas hariannya, mungkin kehujanan atau tangannya basah gitu ya, ini masih aman ya teman-teman. Jadi bikin kita tuh nggak khawatir saat aktivitas hariannya. Kalau buat speknya, Oppo A6T Pro ini sudah pakai ColorOS 15 berbasis Android 15, ditemani dengan RAM 8GB dan juga ROM-nya tuh 128GB. Untuk CPU-nya pakai Snapdragon 685. Ya udah ketara lah ya, bukan handal urusan performa, tapi kayak lebih ke penggunaan daily yang aman. Baik secara tampilannya yang clean, fiturnya lengkap, dan gue juga suka sih kayak dibuat lebih smooth gitu ya sama si Oppo. Jadi pada saat buka tutup aplikasi terasanya ya lancar-lancar aja. Nah selain varian Pro, sebenarnya Oppo juga ngenalin Oppo A6T yang basicnya ya teman-teman. Ini kayak harganya tuh lebih terjangkau dengan beberapa pilihan opsi memori start dari 1,7 jutaan. Terus beda keduanya apa nih kak? Sebenarnya sih kalau si Oppo A6T yang basic ini kayak tetap dapat layar yang smooth 120Hz, baterainya juga besar di 6500 mAh, dan ada sedikit penyesuaian di bagian kamera utamanya ya, yang ini tuh 13 megapiksel. Kalau untuk bagian durability-nya juga ini IP64 ya teman-teman, yang mana masih tahan sebatas cipratan air dan juga debu. Jadi buat teman-teman yang budgetnya mepet, ini kayak bisa jadi opsi lainnya. Oke, jadi itu tadi Oppo A6T Pro, ini kayak jadi alternatif smartphone 3 jutaan dengan baterai yang besar 7.000 mAh, layar lega yang smooth gitu ya, meski sih gue berharapnya bisa dapetin layar Full HD gitu ya. Terus sudah ada NFC juga, dan durability-nya yang oke nih ya, udah IP69 yang mana tahan air nih bos. Buat tahu detail lainnya dan beli di mana, teman-teman bisa langsung cek aja di kolom deskripsi, karena sejatinya Doi itu online eksklusif. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.